Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu ang tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus sahibul ma'had, para kiai munamul khair, munaamul khair, apunten kiai. Kula dereng kenal ora ngerti jeneng. Padahal medhok mendina nggih. Kiai Munaamul Khairu. Lajeng wonten Kiai Saifur Rahmah Naimuddin. Lajeng wonten Kiai Saifuddin Zuhri. Kiai Najmul Ulum sing sering kepanggih kalih kula. Saha para dzurriyyah dan keluarga ingkang estu kaula takzimi. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, hadir di tengah-tengah kita Bapak Bunyai, wonten Bunyai, Bunyai Hizbiyah, matur nuwun rawuhipun Bunyai. Kapan kula diwenehi santri putri? Para pejabat yang berkenan hadir di tengah-tengah kita sahabat saya Bapak Wakil Gubernur Pak Emil Dardak. Saya sama beliau ya kiainya artis, Pak Emil Dardak sukanya sama artis. Dan seluruh pejabat yang hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri yang saya hormati. Segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka haul. Semoga kita semua yang hadir mendapatkan berkah dari haul. Dan Bapak Ibu warga masyarakat Bojonegoro rahimakumullah. Beli wingko di pasar Minggu. Ada gajah minumnya susu. Hei orang Bojonegoro, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Saya agak tersiksa sebenarnya, ngapunten Kiai. Rusuk saya itu cedera. Jadi kemarin saya pulang umroh, badan saya nggak enak. Saya di Surabaya ngundang tukang pijet krek. Krek bunyi, begitu sampai tulang rusuk malah cedera. Sakitnya minta ampun. Ini untuk bernapas sakitnya minta ampun. Saya kemarin di Malang setelah ketemu Kiai Kampung 1000 orang, dibawa ke rumah sakit. Saya khawatir kalau ada yang patah. Saya tanya sama dokter, itu kenapa dokter penyebabnya? Dokter jawab, akibat kurang kelon Gus. Gak bahaya tah. Setelah saya dideteksi sakit, saya bilang sama istri saya, Beb. Istri saya jawab, iya say. Saya yakin bukan sayang sih, tapi syaitonir rajim. Rusuk saya sakit. Istri saya jawab, iya bah saya kerasa. Kok tahu? Iya kan aku tulang rusukmu.
Mbok Abah pulang saja dirawat atau opnam, karena dokter itu minta saya opnam di rumah sakit. Saya jawab, mboten dok. Loh, alasannya kenapa Gus? Kan sakit, kenapa nggak mau opnam? Nabi menyampaikan, annasu yamutuna ala ma'asu wa yub'atsuna ala mamatu. Seseorang itu besok akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup, dan akan dibangkitkan di alam kubur sebagaimana dia mati. Jadi kebiasaan kita selama hidup yang akan menjadi penentu bagaimana kita mati. Kalau Anda menghabiskan hidupmu dengan kebaikan, maka berpotensi kematianmu dalam kebaikan. Kamu habiskan hidupmu dalam kemaksiatan, maka potensi kematianmu dalam kemaksiatan. Dulu di Lamongan ada sahabat saya namanya Kiai Imam Sairozi. Beliau ini kayak saya, ngalor ngidul pengajian. Ternyata benar, sesuai dengan hadis ini, seseorang dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kiai Imam Sairozi meninggal ketika berangkat pengajian. Saya punya sahabat namanya Ainur Rafiq Lil Firdaus yang dikenal dengan Opik Tomboati. Punya ibu di Jember. Beliau seorang hafidhatul Quran. Tiap hari pekerjaannya talil Quran. Tanya sama saya, Gus, apa benar seseorang itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaannya? Iya Bu, itu hadis Nabi. Kalau saya pekerjaannya ngaji, apa bisa saya mati dalam keadaan ngaji? Iya Bu. Dan ternyata benar, ibunya Mas Opik meninggal ketika tadarus membaca Al-Quran. Makanya kenapa saya itu nggak mau berhenti ngaji? Siapa tahu saya berangkat ngaji di Bojonegoro dalam keadaan sakit, tahu-tahu Israel datang. Diumumkan di masjid-masjid Bojonegoro, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia dengan tenang Gus Najamuddin Bamanya. Muna'amul khair Bamanya. Itulah Bapak Ibu alasan kita nggak boleh berhenti untuk terus ziyadatul khair, nabung, deposito kebaikan-kebaikan. Jangan pernah menyombongkan amal saya sudah banyak. Jangan pernah Anda mengatakan sholatku sudah banyak. Dulu ada orang muadzin, seorang muadzin, 5 kali sehari dia adzan. Disebutkan dalam riwayat, disebutkan dalam kitabnya Imam Al-Qurtubi, ini 5 kali adzan. Setiap datang waktu sholat dia adzan. Pokoknya pangkatnya James Bond, jaga masjid dan kebun. Orang dulu sholatnya di menara, karena belum ada speaker. Sholatnya adzannya di atas, supaya apa? Suaranya lebih lantang. Satu saat ketika dia mengumandangkan adzan, ada cewek cantik lewat di bawah. Ketika dia adzan, matanya melihat, langsung dia teriak, wow. Karena cowok itu karakternya satu, kalau di luar lihat cewek cantik, dia akan teriak, wow. Pulang lihat istrinya di rumah, weh. Selesai adzan, si muadzin ini mengejar cewek cantik ini. Ini saya sampaikan supaya kita tidak terlena dengan banyaknya amal yang kita lakukan. Kebetulan saya dulu juga James Bond, Pak Wagub, penjaga masjidnya orang Muhammadiyah selama 4,5 tahun di kota Yogyakarta. Makanya kenapa saya akrab dengan teman-teman Muhammadiyah, karena saya pernah tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Apa beda Muhammadiyah sama NU? Bedanya satu, anaknya Kiai NU namanya Gus, anaknya Kiai Muhammadiyah namanya Guys. Guys. Akhirnya si muadzin ini melihat cewek cantik dikejar. Matanya jatuh cinta di pandangan pertama.
Dikejar, Dek, I love you. Ingat, santri putra, jangan pernah kamu taklukkan santri putri dengan I love you, tapi taklukkanlah dengan kobil tuh. Makanya santri itu nggak usah pacaran, saya yakin pasti ada jodoh. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Santai aja. Gus, saya sering dibohongi cewek. Itulah cewek. Karena cewek itu mampu menyimpan dua pria di dalam satu hati. Tapi cewek juga harus ingat, laki-laki bisa membeli tanpa harus mencintai. Gak bahaya tahan. Lebih bahaya laki-laki apa perempuan, Bu? Anak kecil pun tahu perempuan. Sak pinter-pintere kiai digetak bojone goblok dadak. Pengalaman matamu. Ini cewek dikejar, Dek, aku suka sama kamu. Sorry mas, kita nggak bisa bersatu. Kenapa? Karena kita beda keyakinan. Kita beda keyakinan. Kamu muslim, saya Nasrani, kata cewek ini. Kita nggak bisa menikah mas. Cowoknya sudah kadung kesengsem, tanya, apa syaratnya supaya saya bisa menikah dengan anda? Gampang mas, tinggalkan Islam, masuk kepada agama saya. Ternyata mohon maaf, pesona wanita ini tidak bisa dilupakan oleh si muadzin. Karena saking cintanya dia mengatakan, oke Dek, saya tinggalkan Islam, masuk kepada agamamu. Naudzubillah min dalik. Apa yang terjadi, Bu? Muadzinnya murtad. Pada sekian lama dia mengumandangkan adzan 5 waktu dalam sehari. Akhirnya mereka menikah di gereja. Malam pertama masuk kamar mandi, laki-lakinya kepleset, mati. Kehilangan Islam dan hidayahnya belum sempat cike-cike. Siapa yang bisa menjamin? Anda tahu cike-cike? Kalau pernah nyimak pengajian saya yang lama pasti tahu cike-cike itu apa. Tahun 2015 saya pengajian pertama kali di kota Taiwan. Selesai ngaji saya masuk hotel, dikejar sama laki-laki usia setengah baya. Dia pegang tangan saya, oi cike-cike. Saya nggak ngerti artinya Pak Wagub. Saya diam saja. Dia teriak lagi, oi cike-cike. Akhirnya saya jawab, yes cike-cike. Padahal saya nggak ngerti artinya punya. Akhirnya saya masuk kamar saya didodok dari luar. Oi cike-cike, cike-cike. Saya batin kok cangkeme cake-cik wae iki ngopo. Akhirnya saya telepon panitia pengajian di Taiwan, anak Tulungagung. Mas, tadi ada orang ngomong cike-cike sama saya. Kenapa saya dikejar di kamar? Loh, tadi abah jawab apa? Yes. Oh alah bah, cike-cike ini kun jenengan ditawani kelon. Ya saya nggak tahu artinya kok. Ya saya jawab, yes. Coba kalau saya tahu artinya, saya jawab, oke. Maka kemudian dari kasus ini, mohon maaf, perempuan tadi ini dan laki-laki ini, kita nggak bisa Pak. Kita itu sombong dengan mengatakan amalku banyak, saya pengajian di mana-mana, saya sholawatan pasti datang. Apalagi sekarang banyak fenomena-fenomena justru majelis-majelis menjauhkan kita dari sholat. Pengen kebagian tempat, berangkat majelis agak siangan sedikit. Wong ya teko, ya melu guyu. Biasanya jilbabnya coklat. Akhirnya apa? Bingung sholat maghribnya di mana, mau sholat batal wudhunya. Akhirnya nggak dapat maghrib. Isya sudah di majelis, pulang kemalaman ngantuk. Pagi bangun kesiangan nggak subuhan. Hati-hati.
Kita tuh kadang-kadang aneh. Subuh kesiangan, duhur asar sibuk dengan pekerjaan, maghrib masih di jalan, isya kecapean. Begitu bangun tidur nulis status WA, akan indah pada waktunya. Kita nggak bisa, Pak. Maka saya teringat dengan satu hadis Nabi, wa inna ahadakum ya'maluna bi amali ahlil jannah hatta yakun bainahu wa baina illa diraun fayasbitu alaihil kitab faya'maluna bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Naudzubillah min dalik, naudzubillah min dalik. Apa kata Nabi? Saya itu kalau membaca hadis ini, Mas Emil, saya kadang-kadang nangis kalau di kamar. Saya itu body Rambo tapi hati Romeo. Tuh, saya itu sering nangis, Bu, jujur saja. Body saya atletis, hati saya Teletubbies. Wa inna ahadakum ya'maluna bi amali ahlil jannah. Dan akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga. Dia sholat, dia haji, dia sodakoh. Hari ini saya takut kalau mau sodakoh, dikit-dikit viral, money politik. Saya ngaji sama Abah Kirun, sama-sama nerima amplop, Gus Miftah menyuap Abah Kirun supaya tidak gabung paslon, amin. Ditolak, Gus Miftah marah. Padahal saya ngaji Abah Kirun bintang tamu, sama-sama dikasih amplop sama panitia. Saya pulang, nggak ada apa-apa, tahu-tahu narasinya dibuat berbeda. Hati-hati, jarimu adalah nerakamu. Saya kemarin terbang ke Pamekasan, Bunyai kaget, ngapunten Bunyai, ngapunten. Saya ke Pamekasan ketemu sahabat saya, sahabatnya Mas Emil. Orang kaya Pamekasan, juragan tembakau, namanya Haji Her. Sampai sana saya diajak ngopi, tahu saya datang, karyawan kumpul, tetangga pada datang. Gus Miftah, Gus itu fan jenengan. Terus gimana Ji? Saya hari ini jatah saya sedekah kepada mereka. Tolong Gus Miftah salami mereka sambil sedekah. Saya dikasih uang sama Haji Her, saya bagi-bagi. Hari ini narasinya di TikTok, di Instagram, di Facebook, semua di WA grup nyerang Gus Miftah. Gus Miftah money politik. Saya itu sedekah di mana-mana, Bu. Kenapa saya cuma bagi uang receh dianggap money politik? Saya memberangkatkan 23 jamaah saya umroh tidak viral. Maka sekarang tuh saya bilang begini, Pak. Saatnya orang baik untuk posting semua kebaikannya. Karena kalau kebaikan tidak diposting, maka yang viral itu kemaksiatan, Bu. Kamu punya HP, ayo untuk posting kebaikan, bukan kemaksiatan. Kalau orang baik gak mau posting kebaikan, maka yang viral adalah kemaksiatan. Kalau orang ngaji gak mau posting pengajian, maka yang viral adalah cewek pakai jilbab ngemut es krim. Aku yo ndelok. Sudahlah. Kalau saya soal dibully itu sudah kebal, biasa-biasa saja. Komentarnya banyak saya di-tag di Instagram. Alhamdulillah saya tidak sakit hati. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Jadi saya fine. Saya itu kalau menyikapi omongan orang, Bu, saya berperilaku seperti pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Karena saya punya prinsip, kita tidak bisa mengatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa mengatur omongan orang lain kepada kita, tapi kita bisa mengatur bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Itulah alasan kenapa Allah memberikan dua tangan. Alasannya sederhana, kita tidak bisa menutup mulut semua orang, tapi kita bisa menutup kedua telinga kita dengan dua tangan kita. Kalau ada orang membulimu, memfitnahmu, mengata-ngataimu, kamu sakit hati, kamulah yang salah. Karena kalimat mereka sampai telingamu, sementara kamulah yang memindahkan kalimat itu dari telingamu ke dalam hatimu. Inilah santai. Saya bilang sama Mas Emil, Mas Emil, kalau ada orang lain membicarakan kekuranganmu, kowe mbuli aku ora bakal stres.
Sing stres malah sing bully. Ora urusan. Soalnya wong Jawa niku biasane nyuwun sewu tembunge napa? Sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Sing kakean cangkem bisa biasane jilbabe ireng. Oh, ireng ning kene. Ternyata Bu Sekda. Mohon maaf Bu, saya sengaja. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi saya itu selalu berprinsip. Berita-berita yang beredar niku Pak, kula niku belas ra loro ati. Mungkin itulah alasan kenapa Allah itu selalu ndadekke kula wong viral. Karena saya nggak pernah sakit hati. Saya ceramah di gereja dibully, ceramah di lokalisasi dibully, ketemu begenggek dibully, ketemu purel dibully, jadi Corbuzier masuk Islam dibully. Kemarin tanggal 25 saya mengucapkan selamat Natal dibully. Tapi Allah niku adil ya. Kula mulih umroh tanggal selawe jam 5 sore. Jam bar maghrib kula ngantuk turu. Jam 09.00 bojo kula nggugah, "Bah, ditunggu tamu." Dari mana? Dari Southampton, United Kingdom, dari Inggris. Namanya siapa? Remigius. Kenapa dia datang ke sini? Pengen masuk Islam. Seminggu sebelumnya dia berangkat dari Inggris, naik pesawat Qatar, transit di Qatar, kemudian ke Indonesia, mencari saya. Saya bangun, saya temui. "What is your name?" "My name is Remigius." "Where do you come from?" Dia mengatakan Southampton, United Kingdom. "What do you want?" "I will to be a Muslim." Alah gayane manduk-manduk kaya paham-paham gitu. Yes, yes. Malah yes no. "What do you want?" "I will to be a Muslim." Saya pengen jadi orang Islam. "Kamu jauh-jauh dari Inggris ke sini hanya pengen masuk Islam?" "Iya." Saya tanya lagi, kan di Inggris orang Islam banyak, di London tuh grow up Islamnya luar biasa, naik bagus. Kenapa kamu nggak masuk Islam di Indonesia? Dia jawab, "Saya itu tertarik masuk Islam karena Anda." "Kenapa saya?" "What is your reason?" "Beragama Anda itu asik. Because your Islam is enjoy, relax and happy." Islam Anda itu menyenangkan. Jadi saya jauh-jauh datang dari Inggris, saya pengen masuk Islam karena Islam Anda itu menyenangkan. Jam 5 sore saya dibully, dikafir-kafirkan gara-gara saya mengucapkan selamat Natal. Malamnya saya mengislamkan orang Inggris. Kalau Anda tanya sama saya, berapa orang yang telah mu'alaf melalui Gus Miftah? Lebih dari 300 orang. Sementara saya sering dikafir-kafirkan sama sesama orang Islam sendiri. Saya ceramah di gereja, langsung dibully, "Miftah kafir." Saya jawab, "Hurra popo, sahadat meneh." Ibunya Gus Biya, ngapa repot men? "Dua asar Miftah goblok." "Hurra popo, goblok kowe laris, kowe ngalim cangkemmu rapayu." Santai mau. Saya kemarin mengucapkan selamat Natal, di asar Miftah Kristen mengucapkan selamat Natal. Sing kondo sopo? Kemarin saya mengucapkan selamat hari ibu, tetap bapak aku ngono. Enggak jadi ibu aku. Saya mengucapkan selamat hari pahlawan, saya enggak jadi Avenger. Bocah-bocah hadrah itu kemarin temannya menikah, mengucapkan selamat menikah, tetap jomblo. Iya. Iki sing lemu ki ya jomblo. Kok aja lemu-lemu. Bocah lanang ki lak wetenge gede biasanya manuke cilik. Jadi kula iki slow-slowne wong ora tau nesu kula niku. Kula niku bunyai, ngapunten Pak Kiai. Kula niku lak dalu lak ndonga niki ngeten, mesti niki kula lakoni sebelum saya tidur. Saya wudu yang bersih, saya baca sholawat 1000 kali. Kemudian kula ndonga ngeten. Ini pasti saya baca sebelum tidur. Sak ngantuk-ngantuk saya, sak capek-capek saya, pasti saya baca. Apa doa yang saya baca? Ya Allah ya Rob,
ampuni dosa saya hari ini ya Allah. Amin. Wes awakmu ngomong amin wae. Ora ana urusane kalimat amin karo pasangan calon presiden nomor 1. Ora ana urusane. Santai wae. Kemudian yang kedua, saya hari ini paling senang dengan angka 2. Kowe iki ngopo? Doa saya apa? Ya Allah ya Rob, ampuni dosa bapak ibu saya. Amin. Kemudian yang berikutnya doa saya apa? Ya Allah ya Rob, ampuni dosa semua orang yang mencintai saya. Amin. Dan yang keempat doa saya apa? Ya Allah ya Rob, ampuni dosa semua orang yang membenci saya. Tiap malam, kula niku belas ra tau duwe lara ati karo wong. Kok kula dibully seperti hari ini, dikomentari macam-macam, wes kula wenteng. Karena saya punya prinsip, kalau Anda posting sesuatu di media sosial, Anda coba lihat, lebih banyak like, nggak mungkin komentar lebih banyak daripada like. Pasti lebih banyak like-nya dibandingkan komentarnya. Kenapa lebih banyak like dibandingkan komentar? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Wah. Kuwi lho sing dadekke Gus Miftah larang ya kuwi lho asine. Murah ki lak ning Bojonegoro. Murah dinyang. Sing penting pokoke damai peace ngene. Mila kan kula duwe lagu, Pak. Bertemu lawak. Kowe jawab temu lawak ngono lho ben penak lho. Bertemu lawak sing ning pinggir dicoblos ora penak. Luwak diuntal gajah pengen penak coblos wae sing tengah. Lah nyoblos sing pinggir mbleset tak kandhani. Warung rabi ra ngerti kowe. Ya Allah sholli ala Nabi Muhammad. Buli-buli meneh wis ora apa-apa, aku kelas wis biasa. Sate mawon Pak Wagub, saiki dibuli, insyaallah sesuk dadi wakil ibu gubernur meneh, amin. 5 tahun lagi dadi gubernur, amin. Sesuk tasih insyaallah dongake muga-muga Pak Emil Dadak tetap maju bareng Bu Khofifah, amin. Aku ngampanyake Pak Wagub lho, padahal aku belas ra diamplopi lho, aku yakin aku. Sinten sing nyalek? Iki caleg RI. Ya Allah, pantesan melu ngaji. Iki ya caleg kabeh. Pokoknya sing nyalek kabeh tak dongake dadi sing ngono wae. Saya itu sekarang Pak Wagub, kalau minum es teh itu gulanya nggak pernah saya aduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Kalau manisnya di awal sudah biasa kayak cangkeme caleg. Iya. Tapi para caleg jadilah seperti kopi. Hitam sih, tapi banyak yang mencintai. Iya. Kalau caleg itu kayak model pemimpin itu kayak Mas Emil itu loh. Cukup seperti air putih saja. Sederhana sih, tapi penting. Iya, ngono loh Mas. Kandhani kok. Iso kiai larang kok. Aja cangkeme ganteng sisan. Mesti saya ngomongnya cangkeme rondo kayak gitu. Sandet meteng gue. Izin minta waktu untuk kotak amal. Aku jadi mikir ini kon ngaji apa kon ngemis gitu. Ya sih kotak amal di sini kotak amal yo. Ya panitia ini siap-siap aku tak nyumbang, men dibully meneh. Mosok kayak nyumbang kok dibully lho ya. Ayo siap-siap, gue nyanyi le. Lagunya apa ya? Apa sing ngurung lagu nih? Iwak bandeng? Iwak bandeng wes mau. Iwak bandeng, ono iwak sepat, Pak Emil ganteng, muga-muga bojone
Sehat. Sehat. Malah papat. Aku rawani. Masuk Emil Wani. Diantem karo Arumi kok dadak. Ana kae lho, mesti iso ora. Lontong tahu. Lontong tahu ana lontong sate. Ra usah galau, pilih Prabowo Gibran wae. Ana kae lho ora. Men bulinen meneh ra apa-apa aku. Wis nanggung urip. Sing mumet bocah-bocahku TV iki ngene lho. Jadi acara kita hari ini Pak Kiai, ini disiarke setiap hari Sabtu dan Minggu di BTV. Acaranya Jalan Dakwah Gus Miftah. Alhamdulillah dari semua acara ceramah di televisi, acara Gus Miftah menempati rating yang paling tinggi. Terima kasih teman-teman BTV. Ayo selamatan nih, gue diedit ya ya, sekarang modelmu lah ayo. Ayo, gue tak sangoni santai wae. Untung bisa diedit. Ayo, ini, sik, nur kotakin pakai. Aku melu nyumbang. Ya sugih kok, main dibully meneh aku. Wong bagi pengajian no info kok diseneni kotak info apa? Money politik. Allah. Di kotakin pakai di. Kene Mbak Santri mriki. Mriki Mbak Santri, siap-siap. Gus Miftah nyumbang pinten? Ya piro kira-kira? 1 juta, 5 juta nyok. Namanya Mbak siapa? Mbak Santri. Kamu mundur dikit. Cantiknya kelewatan. Iya. Gue pengen. Gue berjodoh sama dia, sorry. Kamu namanya siapa? Denny. Mbak namanya siapa? Eva. Denny sama Eva beda pemikiran. Denny mikir Eva mikir Gus Miftah. Iya. Mbak Eva minta sangoni apa enggak? Kamu di sini nyantri. Santri kelas berapa? Kelas 3. Saya kalau sama cewek enggak mau nyangoni, Bu, maunya nafkahi. Ya. Ya dah, geus sangu si Eva, nyoba. Ben dianggap money politik meneh aku. Masuk karo santri money politik. Nyo Eva 200.000. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo selawatan.
tapi mong dianggep. Kota Semarang kaline butek. Sing disayang matane. Ana kiai bosoke kaya ngene ya Allah. Enggak bahaya tah. Alhamdulillah. Kae kotakin pakai ndang dirampungi kae. Ora usah khawatir mani politik, pengajian. Los ra rewel nggih. Wong duwe-duwite dhewe. Kok sing cerewet cangkeme tanggane. Napa bedanya urip ning kutha karo teng desa? Di desa sama di desa itu bedanya satu, Bu. Kalau di kota kuwi kudu kandel dompete. Kalau di desa kudu kandel kupinge. Apa-apa dirasani tanggane. Makanya saya punya prinsip, kalau ada orang ngiri, saya nganan. Rasa melu-melu ngiri, Pak, ndak kayak konvoy tabrakan kok. Alhamdulillah. Kula niku disandangi kali kiai kula ngeten nggih. Le, kamu jangan pernah iri kecuali dalam 2 perkara. Berapa, Bu? 2 perkara. Berapa, Bu? 2 perkara. Berapa, Bu? Pon, pokoknya orang Bojonegoro sing akur-akur mawon walaupun beda pilihan nggih. Saya punya prinsip beda pilihan itu boleh. Persahabatan tetap nomor 1. Urusan pilihan presiden nomor 2. Hiraukan pihak ketiga. Ah, gitulah kira-kira. Aku ora kampanye lho ya aku. Las cum. Semen. Enggak bahaya. Kalau bahasane santri layadur tah. Enggak bahaya tah. Kalau terus ke hadis niki wau. Wa inna ahadakum ya'maluna bi amali ahli jannah, dan akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga, seolah-olah semua hal pernah dilakukannya. Anda bisa mengatakan, saya sudah umroh sekian kali, saya sudah sekian haji sekian kali, saya sudah nyumbang, saya sudah sedekah, saya sudah bangun malam. Tapi ingat, hatta yakun bainahu wa baina ila diraun, seolah-olah surga itu berjarak dengan dia hanya tinggal 1 dirok saja. Kenikmatan surga sudah dilihat oleh matanya, sudah dicium baunya surga oleh hidungnya. Tetapi mohon maaf, fayasbitu alaihil kitab, catatan takdir merubah hidupnya. Fayakmaluna bi amali ahli nar, di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, dan dia masuk ke dalam neraka. Awalnya seolah-olah sudah ahli surga, Bu, tapi ternyata di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka, dan akhirnya Allah masukkannya ke dalam neraka. Contohnya sinten? Tukang adzan niki wau. Ubaidillah Al-Jahsi sama. Sahabat Nabi, kecintaannya kepada khamr akhirnya menjadikan dia murtad. Akhirnya dia masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Tapi kemudian hadisnya diteruskan, wa inna ahadakum ya'maluna bi amali ahlin nar hatta yakun bainahu wa baina illa diraun fayasbitu alaihil kitab fayakmaluna bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ya Allah, dan akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk neraka, sehingga jarak dia dengan neraka tinggal 1 hasta saja, tinggal 1 dirak saja. Tetapi catatan takdir merubah hidupnya. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga, fayadkhuluha, dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Bila nyuwun sewu, kita itu tidak bisa memandang orang lain dengan penuh kebencian. Bu, ingat yang disampaikan oleh Gusmi Kiai Hamim Jazuli, adiknya Kiai Huda Jazuli. Kiai Huda itu bapaknya Gus Kausar.
Keluarga Jazuli ini ada satu orang yang semuanya istimewa. Tapi hari ini yang paling istimewa yang dikenal oleh masyarakat, Kiai Hamim Jazuli alias Gusmi. Beliau mengatakan apa? Pandanglah orang lain dengan kacamata syariat, tapi pandanglah diri sendiri dengan kacamata hakikat. Pandanglah orang lain dengan kacamata syariat, sehingga kita tidak gampang menyalahkan orang lain, tidak gampang menghakimi orang lain, tidak gampang menghukum orang lain. Yang perlu kita pahami, Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menghakimi. Awake dhewe niku nyuwun sewu. Tadi ada pertanyaan bagus dari sahabat saya, pengasuh pondok pesantren Gofan. Al-Mukarram Handoko. Ini sahabat saya Nasrani, tapi bangun masjid 58 masjid punya. Bangun gereja baru 3. Namanya Pak Handoko. Dia tanya sama saya begini, Gus, biasanya yang omongannya jelek itu ahli maksiat apa ahli ibadah? Saya jawab, kadang-kadang justru yang omongannya jelek itu ahli ibadah. Buktinya apa? Ahli ibadah memandang ahli kemaksiatan dengan penuh kebencian, sementara ahli maksiat memandang ahli ibadah dengan penuh rasa cinta dan penghormatan. Buktinya apa? Saya kasih contoh konkret. Saya mau pengajian di salah satu klub malam di Yogyakarta, namanya Teras Cafe, dengan mbak-mbak yang berpakaian seksi, yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Kita nunggu jamaah yang lainnya duduk di depan kafe. Ada rombongan jamaah pengajian Bu Nyai Hizbiyah. Set. Mbak-mbak ini ngomong apa sama saya? Bah, doakan ya supaya saya bisa seperti mereka, malam-malam berangkat kepada majelis taklim dan pengajian, tidak bermaksiat di tempat seperti ini, bah. Ini yang ngomong siapa? Purel, perempuan rela diusel-usel. Dia melihat ahli ibadah dengan penuh rasa cinta dan penghormatan. Satu saat saya jalan sama Kiai pulang pengajian melewati jalan Magelang, ada klub malam namanya Liquid Cafe, ada mbak-mbak berpakaian seksi. Tahu Anda kalimat yang keluar dari para kiai ini? Dasar ahli maksiat, malam-malam buka aurat, mengundang murkanya Allah. Saya langsung ngelus dada, dadanya istri saya. Ya Allah, ahli maksiat memandang ahli ibadah dengan penuh rasa cinta dan mahabbah, sementara ahli ibadah memandang ahli maksiat dengan penuh kebencian. Saya pengajian di Bekasi, Mas Emil, berangkat ke Cikarang melewati Kalimalang, ada mbak-mbak lokalisasi emplek-emplek di Kalimalang. Kaca mobil saya buka, mbak-mbak PSK lihat saya teriak, Abah mampir. Saya jawab oke. Saya datangi mbak-mbak yang kerja di situ, saya tanya, yang datang berapa malam hari ini, Duk? Yang berangkat 100 orang, bah. Kumpulkan semua, saya mau pengajian 15 menit. Abah mau ke Cikarang. Nggih, bah. Saya ceramai. Selesai saya ceramah, saya bilang, paling sedikit Anda semalam dapat berapa? 200.000, bah. Mau nggak bikin perjanjian sama Abah? Apa, bah? Yuk, malam hari ini semua mbak-mbak yang hadir saya kasih uang saku 200.000. Syaratnya langsung pulang besok pagi bangun sholat subuh. Setuju? Setuju. Tolong nggak usah bekerja malam hari ini. 100 mbak-mbak saya kasih uang 200.000 senilai 20 juta. Selesai pengajian saya ke mobil, ketemu Kiai yang jemput saya. Mubadir, Gus. Saya mikir sing dimaksud mubadir itu apa? Apa tak bayar ora tak keloni? Atau apa? Ternyata menurut dia mubadir itu apa, Bu Nyai? Mubadir, Gus, malam hari ini mereka berhenti bekerja, toh besok malam mereka bekerja lagi. Saya langsung marah sama Kiai ini. Mohon maaf Kiai, Anda keterlaluan. Kenapa, Gus? Orang berhenti maksiat sedetik saja itu prestasi. Apalagi semalam suntuk gak bermaksiat. Loh, bener tak? Berhenti sedetik dari maksiat itu prestasi. Apalagi semalam suntuk. Ibu-ibu seperti ini pengajian di tempat ini 4 jam meninggalkan rumah, sampai pengajian selesai Anda tidak paham sama sekali. Kira-kira ada baiknya apa enggak? Ada. Apa baiknya? Minimal kebaikan untuk suamimu di rumah. Kenapa? Selama 4 jam suamimu terbebas dari penderitaan.
Apa rumangsamu bojomu mau pamit iki susah? Hore. Dipamiti karo bojone, Pak, saya mau pengajian sama Gus Miftah. Halah Bu, mos aku tinggal ning omah dhewe. Begitu gue lunga, yes. Samanya saya diprotes. Ada mbak-mbak PSK meninggal dunia. Pertanyaan dari Mbah Mudin, apakah almarhumah ini orang baik atau orang jelek? Semuanya diem karena merasa yang mati ini PSK. Saya jawab, baik. Saya nopo awon, saya baik apa jelek? Baik. Selesai saya diprotes. Gus, ini PSK, kenapa kamu bilang baik? Kematian dia itu baik, minimal baik bagi dirinya sendiri. Maksudnya karena dia mati sudah tidak menambah saldo kemaksiatannya. Loh, ini yang dimaksud pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat. Ada maling mati, baik apa buruk? Baik. Baik untuk siapa? Baik untuk dirinya dan baik untuk orang lain. Baik untuk dirinya, saldo kemaksiatannya tidak bertambah. Baik orang lain, minimal ayammu tidak akan kembali dicuri oleh almarhum. Mergo apa? Mergo wis modar. Ini kan pola pikir, Pak. Kita nggak bisa. Buku sudah aku berikan kepada kamu. Semua kitab sudah pernah kamu kaji. Tapi kamu akan mendapatkan satu ujian terakhir. Nopo Kiai? Silahkan kamu cari di luar sana orang yang lebih jelek dibandingkan kamu. Dia mikir gampang. Dia jalan ketemu orang pemabuk, langsung dia mengatakan ini orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Dia mau sowan kiai, dia mikir dari mana saya mengatakan pemabuk itu lebih jelek dibandingkan saya. Saya nggak pernah tahu bagaimana dengan akhir hayatnya. Bisa jadi dia mati husnul khotimah sementara saya tidak. Dia batalkan ketemu dengan sang kiai. Dia jalan ke lokalisasi ketemu mbak-mbak PSK. Dia mengatakan apa? Ini orang lebih buruk dibandingkan saya. Begitu dia mau sowan kiai, dia mikir lagi. Dari mana? Saya mengatakan PSK ini jelek. Bukankah ada cerita seorang PSK kemudian masuk surga gara-gara memberikan minum kepada anjing? Dia batalkan ketemu dengan kiai. Dia jalan ke sana kemari 24 jam. Tidak menemukan orang yang dianggap lebih buruk dibandingkan dirinya. Dia sowan kiai, mohon maaf kiai, saya gagal. Kenapa nak? Saya tidak menemukan orang yang lebih buruk dibandingkan saya. Kiai mengatakan apa? Nak, kamu lulus. Orang ketika memandang orang lain lebih hina dibandingkan dirinya, kamu belum lulus sebagai seorang hamba. Coba dulu kita lihat sahabat Nabi yang namanya Nuaiman, sukanya apa? Minum khamr. Dia selalu minum khamr di hadapan Nabi supaya langsung dihukum sama Nabi, sehingga sahabat yang lain mengatakan laknat kamu Nuaiman. Tapi apa pembelaan Nabi kepada si Nuaiman? La tal'anuhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan melaknat Nuaiman. Kenapa? Karena walaupun dia pemabuk, hatinya mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Maka saya itu sayang Bu kepada Begenggek, kepada Purel. Saya nggak ada urusan. Saya Pak Emil ini sebagai wakil gubernur mungkin nggak ngerti berapa jumlah PSK di Jawa Timur. Aku ngerti. Kan aku kiai ini lonte. Kalau Pak Emil nggak bisa saya ajak, bahaya. Nanti mau berangkat nggak mau pulang. Ini saya dapat kontak lagi dari Gang Sono Tretes Pasuruan. Bah, kapan kesini lagi? Ini lucu punya ini sebiar. Sepanjang masa tempat itu nggak pernah bikin pengajian. Dibisiki sama teman-teman Ansor Pasuruan, mau nggak kalau pengajian sama Gus Miftah? Kalau Gus Miftah yang datang, saya siap ngaji. Akhirnya mbak-mbak Germo rapat pengajian bersama Gus Miftah. Ada Germo, ada Angelo. Apa itu Angelo? Antar jemput lonte. Bikin pengajian urunan. Pengajian bersama saya, nangis mereka Bu. Kita pengajian di Gang Sono Tretes Pasuruan itu Pak Emil. Selesai pengajian saya bilang, mbak-mbak yang hadir berapa di sini? Jumlah penghuni di Gang Sono berapa? 580 PSK Gus. Mau nggak saya kasih mukena? Mau. Syaratnya satu, untuk sholat ojo nggo lemek. Siap. Ramadan kemarin Pak Wagub, ternyata mereka nggak pulang, mereka masih bekerja, tapi pengurusnya keren. Kalian boleh bekerja, syaratnya harus sholat taraweh terlebih dahulu menggunakan mukena dari Gus Miftah. Coba
Selesai sholat, kerja lagi. Saya tanya, laku dok? Alhamdulillah laris kiai. Kok bisa? Enggak, berkahmu kena Gus Miftah. Loh. Tapi kita nggak bisa menghakimi mereka. Alaihissallahu bihakamil hakimin. Betul bu? Kita nggak bisa menghakimi mereka. Nuaiman itu orang yang ahlul khomer. Coba matinya istimewa. Ini orang yang suka membuat Nabi tersenyum. Maka Nuaiman masuk surga dengan tersenyum. Bagaimana Nabi nggak mencintai Nuaiman walaupun dia ahlul khomer? Satu ketika Nabi bersedih. Melihat Nabi sedih, Nuaiman nggak tega. Dia pergi ke pasar. Dia tahu kalau Nabi sukanya makan daging kambing. Ketemu dengan penjual kambing, saya beli 2, tolong diantar ke rumah Nabi sebagai hadiah. Uangnya mana Nuaiman? Nanti yang bayar Nabi. Sampai rumahnya Nabi, diketok pintu Rasulullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya penjual kambing. Nabi keluar melihat ada penjual kambing membawa 2 kambing, kembali, kambingnya 2. Kambingnya 2. Kambingnya 2. Ini wedhus apa? Ini hadiah Nabi dari sahabatmu Nuaiman. Nabi langsung tersenyum kelihat gigi gerahamnya. Masya Allah, alhamdulillah. Begitu kambing diterima sama Nabi, penjual kambingnya tidak segera pergi. Nabi bertanya, kok kowe ra minggat-minggat? Dijawab sama penjual kambingnya, mohon maaf Nabi, kambing ini memang hadiah dari Nuaiman. Tapi kata Nuaiman yang membayar kanjeng Nabi. Apakah Nabi marah? Enggak, Nabi tersenyum dengan kekonyolan Nuaiman. Satu hari Nuaiman datang kepada Nabi membawa penjual makanan. Nabi seneng, yes, ditraktir sama Nuaiman. Nabi makan bareng sama Nuaiman. Selesai makan, Nuaiman pergi. Ditegur sama Nabi, Nuaiman, kenapa enggak kamu bayar? Maaf Nabi, masa apa ya pantas umat kok bayarin Nabi? Coba. Akhirnya satu saat diberitakan Nuaiman mati. Nabi yang berkenan memandikan, mengkafankan, mensolatkan sampai menguburkan Nuaiman. Demi Allah, kulit yang pernah tersentuh dengan kulitnya Nabi tidak akan pernah masuk neraka. Nuaiman dimasukkan ke liang kubur, kemudian dimakamkan. Nabi mengatakan setelah selesai pemakaman, semuanya pergi. Kenapa Nabi nggak pergi? Saya ingin memastikan Nuaiman bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Salah satu mukjizat kanjeng Nabi bisa mendengarkan percakapan alam kubur. Begitu semua pergi, mohon maaf, Munkar Nakir datang. Kaget meneh. Tukang syuting yo kaget ya lho, apa? Tukang syuting kok kaget. Begitu Munkar Nakir datang, Nabi mendengarkan dari atas kubur. Ditanya ini si Nuaiman, Assalamualaikum ya ahlal jannah. Masya Allah Pak. Munkar Nakir mengatakan apa kepada Nuaiman? Keselamatan bagimu wahai calon penghuni surga. Masya Allah, semoga semua yang hadir pertanyaan sama dari Munkar Nakir untuk kita. Kemudian Munkar Nakir mulai menginterogasi si Nuaiman. Ya Nuaiman, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Dijawab oleh Nuaiman, Allahu Rabbi. Pertanyaan kedua, ya Nuaiman, man nabiyuka? Siapa nabimu? Dijawab sama Nuaiman, pertanyaanmu nggak salah kah? Malaikat itu kan sesuai job desk-nya, sesuai SOP. Ketika pertanyaannya nggak dijawab, ya kembali diulangi pertanyaannya. Nuaiman jawab, pertanyaannya nggak salah bro. Mikirnya Nuaiman apa? Aku ki bendino karo kanjeng Nabi kok takon nabimu go sapa kok goblok emen. Mungkin begitulah kira-kira bahasanya wong Jawa Timur. Ditanya sama Munkar Nakir, "Hei Nuaiman, man nabiyuka?" Pertanyaanmu nggak salah. Kembali malaikat berteriak dengan kencang. "Ya Nuaiman, man nabiyuka?" Dijawab sama Nuaiman, "Ojo banter-banter, orangnya di atas itu loh." Nabi mendengar jawaban Nuaiman kembali tersenyum. Bahkan Nuaiman mampu membuat tersenyum Nabi saat Nuaiman sudah berada di liang kubur. Ini pembelaan dari satu sisi, saya mengatakan ini pembelaan bagaimana kanjeng Nabi menghargai ahli maksiat sekalipun dia peminum khamr. Makanya kenapa kita benci dengan para ahli maksiat?
Saya sholat Pak Emin di Malioboro bersama para pemabuk. Saya jam 3 pagi jalan waktu itu. Set mas-mas di pinggir jalan tuh mabuk, minum nenggak botol. Saya samperin Bu, ternyata mereka pangunci, paguyupan ngunjuk ciu. Ngapain cah? Mendem Kiai. Ikut Kiai, matamu ya aku ngono. Ini kurang Kiai, mbok ditambahi. Oke, tak tambahi kurang berapa? 500.000. Oke, saya tambah, tapi syaratnya satu. Besok subuh kamu sholat subuh sama saya. Setuju? Setuju Kiai. Tak tambahi. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Janjimu apa? Sholat Kiai. Akhirnya sholat sama saya di Malioboro. Allahu Akbar. Mereka di belakang saya. Allah. Ambune seng alkohol. Wes ora nganggo wudu, ora nganggo apa, sing penting sholat pokoknya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kudune lah amin. Wong mabuk ora yo. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mulai sholat orang 10, rampung sholat entek rano wong, wis gletak kabeh. Besoknya saya dipanggil beberapa kiai, saya disidang Pak. Kowe iki apa goblok? Loh, wonten dawuh Kiai. Wong mabuk kok mau ajak sholat. Awakmu tahu toh? Hadis orang mabuk sholat tidak diterima oleh Allah, sholatnya 40 hari. Saya tahu Kiai. Tapi goblok mungkin apa mereka kamu ajak sholat? Kula jawab. Ditompora urusanmu, tapi urusane pangeranku. Cukup Raqib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu-melu. Keting aku. Bocah mabuk dengar, bah apa benar? Ada hadis yang mengatakan orang mabuk sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari. Oh benar. Terus bagaimana dengan kami? Kenapa kami diajak sholat? Tak kandhani cah. Hadis itu benar. Persoalannya itu adalah hadisnya orang normal. Sementara kalian abnormal. Kalau sholat kamu nunggu nggak mabuk, sholatnya kapan? Mohon benbengi cangkemmu mabuk. Tetaplah sholat walaupun kamu mabuk. Jangan berhenti sholat walaupun cangkemmu masih mabuk. Ngoten bah? Oke, sholat meneh. Saya ini semuanya mereka begini. Jangan katakan alhamdulillah, dulu mereka begini pakai botol, sekarang pakai galon. Iya ngombe banyu putih. Itulah alasan Bu Sekda, saya dipanggil presiden para pendosa. Karena saya punya prinsip, mereka harus kita openi. Nah, kenapa kemudian dibutuhkan hal seperti malam hari ini? Supaya kemudian kebaikan-kebaikan yang telah meninggal itu bisa disampaikan kepada para jamaah. Besok ini kalau saya mati, saya dihauli sama anak saya, akan ada semangat untuk anak-anak muda. Ketika dikatakan wayud karufihi manakibul mutawafa, Miftah mati, biyen sadurunge mati gaweane nglonte, dolanan karo lonte umpamane. Bla 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 bla. Itulah pentingnya haul. Dikru haul itu sebenarnya itu tujuannya. Karena apapun itu yang akan dikenang oleh anak cucu kita adalah inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Semuanya meninggalkan asar, Bu. Pak Kiai saya hidup kan panggung sandiwara. Kaya gawe film le. Di saat kamu berkelahi, kamu seperti melihat film aksi. Di saat kamu romantis sama suamimu, kamu seperti melihat drama Korea. Di saat kamu nangis, kamu melihat film romantis. Di saat kamu ngaca, seperti melihat film horor. Wis yo, selawatan dhisik yo. Oh, jam 2 yo, rampung kowe pengajiane wis bubar wae. Cangkeme kok loro. Loro karo telu 23 no karepe iki lho 23. Bapak NU Ibu Mus. Koyo sing banter limen.
Sing kesel aku kok kowe ngelimet. Ini saya harus segera berangkat ke Semarang. Besok pagi saya pertemuan dengan 1000 bunyai di Jawa Tengah. Malamnya kembali ke Blora. Saya konser kebangsaan sama Denny Caknan di Blora besok malam. Pak Agung datang ke Blora, Pak Agung. Penting jenengan dongake kula sehat nggih. So, kenapa Gus Miftah sering dibully? Ya, aku kan terkenal. Santai. Kenapa saya dimusi? Ya karena saya kuat. Santai-santai saja. Ayo dijawab sing banter. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Adeva Taya tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat Bu berkat cangkem. Pilih rahmat apa berkat? Ayo, selawatan tapi saya minta HP-nya semuanya diangkat. Ayo. Oh, santri nganggo HP. Itu yang jilbab putih Bapak santri. Bagus. Kamu nggak usah bawa HP, Nduk. Saya doakan mudah-mudahan besok suamimu kiai. Rambutnya gondrong, belangkonan, kocomotonan. Oh, orang gue HP Rasido. Masa ke santri gue HP kae. Aku menjaga perasaanmu sayang. Iya. Semuanya tangannya diangkat, selor kayak Kanjeng Nabi. Ayo, semuanya diangkat. Sudah angkat tangan delok wae setruk. Ancamannya medeni ya. Semuanya diangkat. Ayo, bocah hadroh siap-siap. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekali lagi yang lebih keras bareng-bareng.
Pengen mubeng, syaratnya mubeng, 2 jam ora mandek. Sangane. Capiro. Telu, ya. Nasi siji. Kono viral meneh kono Gus entah nyumap ngono. Tapuk cangkemmu ngono. Kaya iki menara Eiffel ning kene iki ya ngopo? Bocah hatre njaluk. Aku apamu? Tak kayaknya 500. Oh, 500. Dan ini gendut. Halah wetenge gedene ya Allah. Lah saya itu ngaji bagi-bagi duit itu Pak Emil. Itu sudah dari 10 tahun yang lalu. Lah atiku lega malah tak umrohke. Saya kemarin umrohke preman dari gerobokan. Ini gaweane maling, gaweane ngecu, macem-macem. Niki kula umrohke nangis. Dadi lah saniki kula bagi-bagi saniki dikaitke karo politik. Kuwi goblok. Lah Pak Emil ini tim kampanye daerah. Gus Miftah itu mboten. Saya itu hanya orang yang cinta dengan Pak Prabowo. Tapi bukan tim kampanye. Oke gas. Jadi nggak ada kaitannya. Kayak kalau ketemu kali konco-konco kiai kampung, orang ada kaitannya kali model macam-macam. Saya itu ketemu konco-konco kiai kampung. Wah sekarang saya nggak pernah jaluk duit Pak Emil sebagai tim kampanye daerah. Mergo tresno kula kali kiai-kiai kampung. Manten niku. Soalnya kula niku gak ada keyakinan, Pak Kiai ngapunten banget. Menurut saya kiai niku sing mlebu surga di sini malah kiai kampung. Niku wong paling ikhlas iku. Ngurusi dari kelahiran sampai kematian. Kalau di tempat saya namanya Mbah Mudin gitu Pak Kiai. Itu orang luar biasa. Jam 2 bengi ada orang mati. Mbak Kiai ada orang mati. Enggak pernah dijawab, besok siang saja ya. Enggak. Dia langsung diurus. Itu Mbah Mudin. Tapi kita tuh enggak pernah bangga dengan Mbah Mudin. Kalau duwe mantu polisi takon, "Mantumu sapa?" Polisi. "Mantumu sapa?" Wakil gubernur. "Mantumu sapa?" Tentara. Begitu takon, "Mantumu sapa?" Mudin. Padahal wakil gubernur mati sing bungkus siapa? Mudin. Polisi mati yang bungkus siapa? Mudin. TNI mati sing bungkus apa? Mudin. Mudin mati bungkus dewe. Kiai kampung itu keren, maka saya ngopeni mereka, silaturahim sama mereka. Ada Kiai, ada Mbah Mudin temen iki, Mbah Mudin ada Mbah Mudin. Masa Mbah Mudin kok wedok iki lho? Malah ngedusi lanang kepiye? Oh. Enten Mudin wedok wonten. Jenengan Mudin. Rene Mudin rene. Yo, viral no meneh. Pinjamik. Masya Allah. Mudin, Gus Miftah meninggal, Mudin wedok. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi. Cedak ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa Bu? Nama saya Ibu Murianti. Siapa? Ibu Murianti. Murianti. Iya. Oh, makan roti minumnya susu. Murianti ya babe mambu. Memang sudah nenek-nenek Oh, Gus. Bu Murianti umurnya berapa? Saya 62. 62. Ya. Sering ngurusi jenazah? Ya. Sebagai pendamping ngurusi Ya, jenazah? pendamping menyucikan jenazah. Ada nggak pengalaman yang paling mengerikan? Saya semuanya, saya tidak pernah cerita Gus. Semuanya aib dari jenazah. Saya nggak ngomong aib, pengalaman. Pengalaman saya tidak pernah saya menceritakan. Oh bagus, menutupi aib orang lain. Ya. Sudah berapa lama jadi ibu? Puluhan tahun Gus. Puluhan. Ayo Ya. kemayu nih, iya. Lah. Getah aku. Kemayu titi. Tapi alhamdulillah saya selama ini sudah puluhan tahun, tapi saya belum pernah diberi apapun oleh Kepala desa. Ya. Oleh bupati? Belum. Itu piye to iki ya lah. Ya. Gus Miftah tak wenehi, tanda cinta dari Gus Miftah. Ya. Oke gas.
Padahal kalau Ibu Mudinnya sedang pergi ke Sulawesi, masyarakat desa itu membutuhkan saya. Iya, halah sombong men. Ya ampun. 500.000 untuk Bu Mudin Putri. Terima kasih banyak, alhamdulillah barokallah. Amin amin ya rabbal alamin. Iya. Damel siir kagem Gus minta selawatan apa jal Mbak Mudin. Lah ngoke. Selawatan ya. Nggih terserah, aku kei siir nggih kula. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tulaning sawah atus ning kali kayu nongko digawe lemari Gus Miftah gagah lan sregep ngaji Bu Muryanti jalo dirabi 12 tahun suami sudah meninggal, Gus. aduh Randa aduh oke gas aduh lah mau Tapi dari saya rondo sudah tenan ki modal komitmen, saya sudah komitmen tidak untuk menikah lagi. lah tenane Ya. lah diamel Karena lah saya dilamar sudah Pak Emil diberikan amanah. Apa amanahnya? Putri saya meninggal punya anak 3. Saya mengasuh anak yatim 3, Gus. oh bagus anak yatim yes Putri tambahi saya. anak yatim kita yatim mau yes 500 meneh kita yatimnya nggih 1 juta berarti Alhamdulillah barokallah, Gus. Pangestunipun. pun rasa ngomong meneh ndak aku kasihan lagi Bu Muryanti dongake kula nggih. Iya, Muga-muga kula mudah-mudahan Gus Miftah selalu diberikan amanah, semoga panjang umur, Amin. sehat jasmani, sehat Amin. rohani, Amin. mimpin keluarga semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal Dan alamin. kalau toh menikah lagi tidak dengan Muryanti. Amin. Matur nuwun Bu Muryanti nggih. Nggih, matur Nggih, sembah matur nuwun. Salam untuk teman anak-anak yatim nggih. Waalaikumsalam, nanti saya sampaikan, Gus. Nggih, matur nuwun, Mbah. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Iya kemayune lah. Ya Allah. Cair. Awas nggih ngeselot, awas. Ya Allah, alhamdulillah. Anak boy Pak Emil lho, sing penting ngene Mbah, Wis dan. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, kenapa kemudian ada peristiwa haul seperti malam hari ini? Karena ada kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan oleh mereka yang dihauli. Kafa bil mauti wa'idun. Telah cukup kematian itu memberikan nasihat. Kita belajar dari orang-orang yang dihauli. Kenapa mereka terhormat? Karena meninggalkan kebaikan-kebaikan yang ada. Kita teladani kebaikan itu, kemudian kita amplifikasi, kita glorifikasi, kita besarkan, kita contoh. Supaya apa? Kalau hari ini kita dihauli, bisa jadi satu saat nanti kita yang dihauli. Dan di saat kita dihauli, ada tinggalan-tinggalan terbaik yang dicontoh oleh anak cucu kita. Amin Allahumma amin. Bedanya wong biyen kali wong sakniki napa to, Bu? Kenapa orang dulu itu namanya harum? Bedanya ternyata satu, Pak Wagub. Orang dulu itu seneng nanam, nggak pernah manen. Nggak ngarep-ngarep manen. Orang sekarang pekerjaannya manen tapi nggak pernah nanam. Kalau orang dulu itu bikinannya nandur ra ngarep-ngarep ngunduh. Wong sakniki gaweane ngunduh ra gelem nandur. Makanya orang dulu tuh keren-keren, Pak. Nandur kayu jati, nggak pernah berharap ngetok kayu jati. Maka namanya keren. Mbahku keren, tandurannya jati keren-keren.
Orang sekarang pekerjaan yang ngetok wit jati, ra tau nandur kayu jati. Lah, orang dulu sukanya nanam pohon kelapa, nggak ngarep-ngarep ngombe degan. Wong sakniki gaweane ngombe degan. Ra tau nandur wit kelapa. Sing gelem ngunduh ra gelem nandur kuwi ana telu, siji maling, loro pemborong, telu codot. Dadi lak gaweane ngombe degan ra tau nandur wit kelapa berarti sapa? Sapa sing ngomong Gus Miftah kene? Saya tadi cerita sama Kiai Kampung Kiai yang membudayakan degan naik panggung itu saya. Karena saya dulu tuh nggak tegel betul lihat para kiai ketika pengajian ceramah suguhannya itu mohon maaf soft drink. Itu kan isinya gula semua, Pak. Padahal saya ini orang yang ngeh dengan kesehatan. Saya itu jarang minum gula, Bu. Makan nasi putih pun saya jarang. Karena saya ngerti gula itu bahaya. Dan yang seharusnya kena penyakit gula itu harusnya perempuan bukan laki-laki. Kenapa perempuan banyak kena penyakit gula? Karena terlalu banyak makan janji manis. Oh. Makanya dulu Pak Kiai kita itu nyuwun sewu, Pak. Banyak kena penyakit diabetes macam-macam. Karena gaya hidupnya tidak sehat, Pak Emil. Pengajian 5 kali sehari, transit makan 5 kali, nasi semuanya, minumnya manis semua. Ya gula. Padahal orang lu kalau penyakit gula, Bu, aduh nggak fungsi, Bu. Kayak Gus Miftah nggak punya gula, kalau tongkat seperti ini. Kalau sampai kena penyakit gula, seperti ini. Kok yo entuk. Kula naik dani cetok. Paling mau kaya pentil dan. Nah, maka nyuwun sewu kita contoh kebaikan-kebaikan yang telah ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu. Di satu saat saya juga mengatakan Pak Wagub, apa bedanya orang dulu sama orang sekarang? Orang dulu itu keren, punya prinsip. Mangan ramangan sing penting kumpul. Anak sekarang sudah beda mindsetnya. Kalau orang dulu mangan ramangan sing penting kumpul, orang sekarang mohon maaf, orang sekarang kumpul ra kumpul sing penting mangan. Kalau orang dulu itu lebih mengutamakan kekerabatan dan persaudaraannya, tapi orang sekarang lebih mengutamakan makanan dan badokannya. Makanya orang dulu banyak yang sakit karena kurang makan, tapi orang hari ini banyak yang sakit karena kebanyakan makan. Makanya saya itu nggak mau dipanggil kiai. Gus saja kontroversi kok. Tapi kalau toh milih Gus sama Kiai, saya pilih dipanggil Gus. Karena kalau Kiai itu makannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau Gus dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Kiai itu banyak tirakatnya. Maka kita haul seperti ini melihat kebaikan-kebaikan dari Sohibul Haul. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikan dari almarhum yang dihauli. Amin Allahumma amin. Tepat jam 12 pengajian selesai. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.